Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada kata yang pantas kita ucapkan kecuali satu kata syukur terbaik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena pada hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan yang insya Allah berkahi kita dalam sebuah majelis ilmu yang mana ini sebenarnya adalah sebuah ilmu yang sangat penting, tapi sayangnya sudah dipendapatkan oleh para ulama ini akan menjadi ilmu yang akan ditinggalkan oleh para penerus Islam. Maka dari itu orang-orang yang meneruskan ilmu risalah ini merupakan insya Allah orang-orang yang Allah pilih, orang-orang yang Allah beri kesempatan, dan orang-orang yang meluangkan waktunya, yang Allah berkahkan waktunya dalam waktu menuntut ilmunya, yang mana Allah janjikan bagi orang-orang yang menuntut ilmu itu ada 4 keberkahan. Allah pahamkan akan agamanya, Allah kabulkan semua dosa-dosanya, Allah mudahkan jalannya untuk menuju ke surga, dan jika ia mati dalam keadaan menuntut ilmu, maka Allah hitung itu sebagai jihad fisabilillah. Salawat beriring salam tidak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena berkat perjuangan dan permintaan beliau yang sangat besar ketika Islam sedang berada di awal-awalnya, di generasi asabikuna awalunnya yang berjumlah 300 orang saat itu, Rasul meminta kepada Allah untuk memenangkan peperangan pertama melawan ribuan pasukan dari Quraisy, yang mana Rasul meminta agar kalau Islam tidak menang saat itu, Rasul membuat sebuah literatur kepada Allah bahwasanya, ya Allah, jika hari itu Islam tidak menang, tidak akan ada lagi sampai hari ini orang yang akan menyembah Islam. Rasul memikirkan bagaimana hari itu pengorbanan Islam yang nantinya kita akan lihat hari ini, itu adalah tonggak awal dari perperangan Badar pertama yang terjadi pada Islam. Yang Rasul meminta kepada Allah agar menangkan perperangan ini, ya Allah, agar nanti banyak generasi-generasi Islam seterusnya sampai di akhir zaman. Begitulah pengorbanan, salah satu pengorbanan Rasul, dan masih banyak lagi yang kita bahas. Bahkan tidak cukup waktu bagi kita untuk mempelajari sirah nabawiyah Rasul. Bila kita fokus dalam mempelajarinya, insya Allah Allah akan cepat pahamkan. Apalagi ilmu-ilmu yang lain, itu akan lebih mudah jika kita sudah memahami tentang yang dinamakan dengan sejarah. Kenapa? Sejarah itu akan berulang hanya dalam bentuk yang berbeda. Ya, kembali kita ke pembahasan kita. Kemarin kita sudah membahas bagaimana psikis yang mempengaruhi organ yang akan menjadikan sebuah penyakit tahunan. Nah, kali ini ternyata dalam pembahasan lidah kita tidak bisa mengesampingkan bahwasanya hal yang kita bahas itu ada 4. Yang pertama adalah organ, yang kedua adalah nutrisi, yang ketiga adalah psikis, yang keempat adalah reproduksi. Alhamdulillah kita sudah masuk ke beberapa pembahasan ini, walaupun kita baru materinya saja belum menemukan lidah, dan kemarin alhamdulillah ada yang sudah coba untuk masuk di kelas yang gelombang 2, nah itu udah lihat ya, betapa gelombang 2 itu sudah mulai bisa membaca lidah, ya membaca untuk mendiagnosa lidah secara utuh dari organ, nutrisi, reproduksi, dan psikis, walaupun masih ini ya, kita masih sama-sama belajar dalam mempelajarinya, tapi bisa dilihat manfaatnya nanti untuk diri sendiri dulu. Bahkan untuk orang terdekat lah paling tidak. Nah, kali ini kita akan melihat bagaimana sih ketika kita tahu masalah psikis yang kita hadapi dalam dunia sehari-hari, ketika kita dalam keluarga, ketika kita dalam bekerja, ketika kita dalam sosial hidup sehari-hari, itu pasti mengenai dampak psikis. Entah itu emosi, entah itu tekanan, entah itu keinginan, bahkan kesedihan, itu akan kita lalui. Tapi bagaimana kita bercontoh kalau dari konsep pengobatan yang sudah diatur oleh Al-Quran. Tapi kita lihat dulu, konsep pengobatan dalam Islam itu seperti apa? Sakit itu adalah sebuah hal yang membutuhkan pengobatan.
Tapi ketika seseorang hanya ingin kesembuhan, itu bukan sebuah solusi, itu merupakan sebuah masalah. Ketika seseorang itu asal minum obat, itu juga merupakan sebuah masalah. Dan ketika seseorang itu asal sabar saja akan penyakitnya, itu juga merupakan sebuah masalah. Kenapa bisa seperti itu? Karena kalau dia hanya mengharapkan kesembuhan, ini dikatakan masalah kenapa? Dia akan berusaha untuk sembuh dari apapun, dengan cara apapun, dengan metode apapun, dengan kesempatan apapun. Nah, ini yang menjadikan sebuah masalah dalam pengobatan penyakit. Dia merasa bahwasanya ketika dia mendapatkan sebuah obat dari tempat manapun yang tidak jelas sumbernya, ini akan mendatangkan sebuah kesembuhan. Karena kenapa? Apabila kita hanya mengharap kesembuhan, maka jadi masalah. Mendatangi orang yang pintar, mendatangi orang yang bisa memberikan kesembuhan dalam waktu instan, gitu. Orang-orang yang memberikan syarat-syarat dalam kesembuhan, gitu. Nah, ini yang merupakan yang tadinya kita kalau mencari asal kesembuhan itu akan menghasilkan ujung-ujungnya adalah kehinaan dalam kita mengobati penyakit. Kalau kita sudah mendapatkan kehinaan dalam mengobati penyakit, ini merupakan sebuah kezoliman. Karena kenapa? Ini tidak sesuai dengan syariat, karena dia menggunakan ritual-ritual, menggunakan barang-barang yang haram dan lain-lain. Bahkan kita lihat ya untuk sakit mata, berikan air kencing di mata. Nah, ini kan air kencingnya saja udah najis gitu. Diberikan di mata pagi-pagi. Itu sebuah sesuatu yang turun-temurun tapi belum tentu tepat gitu. Hal sederhana saja, apalagi kalau kita berobat dalam penyakit-penyakit yang parah, penyakit-penyakit yang susah diobati, terus kita dapat nih di sana berobatnya syaratnya potong ini dengan semua ini gitu. Nah, ini tapi ketika kita asal minum obat, nah ini juga sebuah masalah. Kenapa? Obat apapun yang kita minum, kalau kita tidak tahu sumbernya, kita tidak tahu isinya, bagaimana mungkin kita memakan sesuatu yang kita mengharap kesembuhan kepada sang penyembuh dengan sesuatu yang tidak di dalamnya itu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini merupakan sebuah masalah besar dalam pengobatan. Bahkan sabar dalam penyakitnya, sabar sekali, tapi tidak melakukan apapun. Nah, ini jangan yang seperti ini. Kenapa? Ini juga merupakan sebuah masalah. Kalau penerapan dalam pengobatan Islam, itu yang dibangun pertama adalah keyakinan. Keyakinan. Makanya kalau dalam konsep pengobatan di awal kita belajar dulu, berobatlah semua dengan pengobatan asalkan dengan penuh syarat. Yang pertama syariat. Karena kenapa? Membangun sebuah keyakinan dalam berobat itu tidak gampang. Jangan berdasarkan testimoni, jangan berdasarkan di sana pengobatannya baik. Bukan, munculkan dulu keyakinan. Mau kita berobat di mana saja tempatnya, itu insya Allah akan baik. Kalau kita sudah muncul keyakinan. Kalau kita sudah dapat keyakinan, barulah kita mulai dengan ilmu. Keyakinan ini bukan hanya dimiliki oleh pasien untuk meyakinkan, tidak. Kita harus punya keyakinan yang besar kepada Allah, berharap. Karena terkadang pengobatan yang sederhana saja, tapi karena doa kita kepada Allah yang lebih kepada pasien. Pernahkah kita ketika memegang pasien, kita langsung berdoa kepada Allah, ya Allah angkat penyakitnya, ya Allah angkat penyakitnya. Bukan menerapkan ilmu apa yang kita dapat. Nah, kalau sudah ada muncul keyakinan, maka ini harus dilandaskan sama orang-orang yang berilmu. Sedangkan ilmu ini bisa didapat dengan sejarah, dengan apa yang diturunkan kepada sebelum-sebelumnya. Nah, ini pentingnya dalam pengobatan kita belajar sejarah. Makanya jangan sampai ketika kita mendapatkan sejarah Islam kita nggak tahu sama sekali. Padahal sejarah ini juga menjadi tonggak ilmu dalam dunia kesehatan sekarang. Bahkan kehidupan kita sehari-hari saja yang ada di lingkungan luar kita ini, itu sudah merupakan sebuah ilmu dalam dunia kesehatan. Nah, kalau kita sudah mengacu pada sejarah, hal apa lagi dalam pengobatan Islam yang paling diutamakan, yaitu diagnosa. Nah, hari ini kita belajar tentang diagnosa. Pentingnya belajar diagnosa inilah menjadi sebuah solusi yang tepat dalam membenarkan sebuah teori-teori yang sudah Allah turunkan sebelumnya kepada orang-orang sebelumnya. Nah, tugas kita adalah menjalankan perlahan teori itu. Karena sakit yang didapatkan oleh orang, sakit yang didapatkan oleh kita atau orang sekitar kita itu nggak mungkin datangnya tiba-tiba.
Nah, dari situlah ketika kita sudah belajar diagnosa, konsep pengobatan dalam Islam, barulah kita masuk ke penerapan. Penerapan apa? Yaitu adalah sebuah pengamalan akan ilmu yang sudah kita dapat untuk terapi tersebut. Nah, hal ini menjadikan sebuah keimanan yang harus dimunculkan oleh para praktisi. Keimanan ini adalah tujuan dari tujuan hidup. Satu-satunya bagian dari tujuan hidup yang menjadikan itu adalah sebuah ibadah. Nah, apa tujuan kita hari ini untuk belajar ilmu kesehatan ini? Apakah hanya untuk menjadi dokter di rumah sendiri, ataukah hanya untuk paham saja kan ilmunya, atau memang ini akan menjadi sebuah ibadah? Kalau ini menjadi sebuah ibadah, ini adalah bekal akhirat terbesar. Makanya dalam pengobatan Islam itu konsepnya harus yakin, tidak boleh coba-coba. Coba gunain ini, coba pengobatan ke ujung sana. Nah ini tidak boleh dalam Islam. Kita kembali dalam pengobatan psikis. Pernahkah kita lihat contoh psikis itu rata-rata adalah problematika masalah dunia yang bukan urusan kita, bukan bagian kita, tapi kita jadikan itu sebuah hal yang bisa kita selesaikan. Nah ini yang mengenai psikis. Contoh, kematian itu bukan urusan kita. Sudah urusan Allah. Sudah bagian dari Allah yang tidak bisa diganggu-gugat lagi. Tapi kita ngerasa dengan kesedihan kita yang berlarut-larut bisa merubah semuanya. Nah ini kan masalah-masalah perkara dunia. Masalah-masalah perkara kehidupan. Kalau kita mengkaji konsep yang paling berat dalam masalah psikis di kehidupan, kita mengkaji kepada siapa? Kita balik, lihat contoh dalam Al-Quran. Kita lihat, contoh terbesar itu ada di Maryam. Mari kita ngobrol tentang Maryam hari ini. Oh ini ada yang ini. Lagi ada yang konsul. Nah, nanti kita bahas. Coba kita buka Al-Quran surat Maryam. Setelah surah Al-Kahfi. Ayat ke-23. Surat ke-19 ayat ke-23. Kita tahu ya, ketika Maryam itu satu-satunya, Maryam itu berasal dari nama satu, sebenarnya nama Maryam itu adalah Marbot. Marbot perempuan pertama yang menjaga rumah ibadah Islam, masjid. Makanya ketika lahirlah anaknya Yahya itu seorang perempuan, dinamakan Maryam. Tapi Maryam yang suci, tidak tersentuh oleh laki-laki manapun, tiba-tiba hamil. Bayangkan, hari ini kalau kita lihat ya, banyak yang hamil tanpa ayah juga, karena ayahnya nggak tahu kemana. Tapi saat itu Maryam ini sudah viral duluan. Di zaman itu sudah viral. Bahwa lahir seorang perempuan yang nungguin masjid, selama ini nggak ada. Penunggu masjid itu semuanya laki-laki, marbot. Tapi tiba-tiba ada perempuan, jadi viral. Karena beda sendiri, sudah viral. Nah bayangkan, seorang penunggu masjid tiba-tiba hamil. Nggak kebayang ya. Seorang bapaknya, pemuka agama, seorang nabi. Tiba-tiba punya anak, hamil, jagain rumah ibadah. Yang sudah viral, lahirnya aja udah viral nih perempuan jaga masjid. Apalagi pas hamilnya. Betapa beratnya ketika dia memutuskan untuk pergi dari rumah, itu di setiap tempat ketika dia membicarakan hamil tanpa ayahnya. Padahal kalau kita pikir wanita di zaman itu mustahil, nggak ada yang seperti itu. Tapi ini perkaranya, ini Maryam, seorang perempuan yang menjaga masjid, sudah viral di semua daerah. Ini ada perempuan yang jaga masjid, ibaratnya seperti itu. Tiba-tiba hamil, kemanapun pergi orang hanya mencela, begitu beratnya ujiannya. Bukan hanya ada kesedihan di sana, bukan hanya ada tekanan, bahkan semuanya keinginannya muncul apa? Kita lihat di ayat 23.
Kata Maryam, kemudian rasa sakit untuk melahirkan memaksanya bersandar ke pohon kurma. Lalu Maryam berkata, Ya laitani mitz, kata dia. Wahai, betapa baiknya aku mati sebelum ini. Nah ini kalau dalam kosakata dunia psikologi secara psikolog, ini adalah kata-kata orang yang sudah putus asa. Nah orang yang putus asa berarti psikisnya itu sudah masuk, keempat-empatnya itu sudah ada. Karena keinginan yang muncul, keinginan waktu singkat, keinginan untuk mengakhiri hidupnya. Lebih baik bagaimana kalau saat ini aku mati. Mati sebelum ini. Dan aku menjadi seseorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Betapa terguncangnya psikis Maryam saat itu. Betapa dahsyatnya ujian kehidupan Maryam saat itu. Mungkin kita ada gangguan psikis. Tapi kalau kita kaji ke Maryam belum seberapa. Setuju nggak? Setuju ya. Tapi Allah jawab. Bagaimana caranya? Allah jawab di ayat 24, 25, dan 26. Maka Jibril berseru kepadanya dari tempat yang rendah, janganlah engkau bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu menjadikan anak-anak sungai di bawahmu. Dan goyangkanlah pohon kurma itu. Ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak kepadamu. Maka makan minumlah, bersenang hatilah engkau. Dan jika engkau melihat seseorang, katakanlah, sesungguhnya aku telah bernazar berpuasa. Tuhan yang Maha Pengasih, maka tidak akan berbicara dengan siapapun pada hari ini. Nah ini konsepnya. Konsepnya apa? Kesedihan dari emosional itu dihibur dengan kebutuhannya. Orang yang putus asa, kita yang berkemampuan dihibur secara psikologinya. Sisanya puasa. Bagi orang-orang yang terkena psikis yang sudah putus asa, puasa. Ini dilakukan di dunia-dunia pengobatan konvensional. Orang-orang yang sudah banyak komplikasinya, itu sudah mulai dipuasakan. Nah, ketika kita mendapatkan kesedihan emosional, itu dipalidasi. Perasaannya dipalidasi. Lalu kita lihat di kejadian berikutnya di dalam Al-Quran. Surat Al-Hijr ayat 97 sampai 99. Kita bercermin pada siapa? Ini salah satu kenapa kita belajar ini hari ini. Ini untuk membantu kita menjelaskan problematika semua psikis yang terjadi pada hari ini di dunia ini. Itu bisa dilalui karena kita nggak seberat mereka sebelum kita. Masa kita bisa terkungkung di masalah psikis yang menyebabkan penyakit kita tahunan hari ini tanpa ingin merubahnya. Sedangkan contoh-contoh yang Allah kasih itu 100 kali lebih berat. Mari kita lihat surat Al-Hijr. Ayat 97 sampai 99. Dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka ucapkan. Maka bertasbihlah dengan muji Tuhanmu dan jadilah engkau di antara orang-orang yang bersujud. Dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal datang kepadamu. Nah, bayangkan. Ini ayat turun ketika itu Rasul ingin berdakwah kepada kaum Quraisy. Ketika Rasul datang kepada kaum Quraisy, ternyata kaum Quraisy ini sedang kode-kodean mata gitu. Kode-kodean mata. Paham ya? Mereka melakukan isyarat untuk melakukan sesuatu kepada Rasul. Bayangkan kita datang ke suatu tempat, diundang. Lalu tiba-tiba setelah kita diundang nih, Rasul menyampaikan. Pas Rasul sampai, ketika ingin menyampaikan dakwahnya, lalu salah satu orang Quraisy berucap, ini yang nama Muhammad. Diketawain, oh gitu. Betapa rasanya kita belum menyampaikan apapun, baru sampai di tempat kita diketawain orang. Kira-kira kalau kita kaji secara dunia psikis itu udah cukup tidak? 4 masalah psikis yang kemarin kita bahas yang masuk ke dalam dada. Cukuplah kiranya gitu. Di sana pasti ada rasa kesedihan karena dipermalukan.
tekanan karena banyak orang yang mengintimidasi, emosi yang tertahan karena ingin membalas tapi tidak mungkin gitu. Ini dakwah. Bahkan ada keinginan, inginnya apa? Ingin coba banyak hal. Kalau secara kita pribadi disudutkan pada posisi itu, jangankan itulah. Kita dalam keluarga kecil saja, ketika kita berbicara tapi disudutkan, dipermasalahkan, menjadi sebuah emosional yang memuncak sekali. Kok saya nggak dihargain banget sih? Nah, tapi di sini ketika Rasul dibuat seperti itu oleh para kaum Quraisy, ini yang nama Muhammad, diketawai. Apa yang terjadi? Turun ayat ini langsung. Kata Allah, kita paham dulu. Kata Allah, dan sesungguhnya kami, nah kami berarti Allah dan para malaikat, mengetahui bahwa dadamu terasa sempit saat itu. Nah ini sebenarnya adalah konsep diagnosa yang Allah lakukan langsung kepada Rasul. Makanya konsep diagnosa berlandaskan atas ayat ini. Betapa kita bisa memahami seseorang yang sedang terjadi sesuatu dalam hidupnya yang tanpa kita ketahui kejadiannya. Kalau Allah Maha tahu ya, tapi sistem diagnosa kita bisa tahu orang ini sedang menderita kesedihan yang begitu dalam, orang ini dalam tekanan, orang ini dalam masalah kasus psikis yang berat. Nah ini Allah langsung bilang, kami mengetahui bahwa di dadamu itu terasa sempit. Enak nggak kira-kira kita lagi dapat permasalahan yang seperti itu, tiba-tiba datang sebuah pembelaan atau sebuah orang terdekat kita bilang, ya udah saya tahu gitu. Saat ini kamu lagi banyak masalah gitu. Lalu dikasih solusi. Maka bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan sujud. Nah, di sini kesedihan emosional yang terdapat itu, ini kan bagian dari validasi perasaan. Nah, jadikanlah orang-orang yang bersujud langsung ibadah, sholat terbaik ibadah. Ini kita masalahnya ketika kita mendapatkan sesuatu perilaku dari orang lain, bagaimana cara kita untuk membalas kembali kepada orang tersebut, atau bagaimana kita mengembalikan nama baik kita tersebut, gitu. Sehingga kita tetap ibadah tapi kita nggak nikmatin. Padahal konsepnya udah ada, terus bersujud udah. Lalu apa? Lalu berkumpullah kepada orang-orang bersoleh. Karena tempat kita bisa ibadah, tempat kita bisa sujud, itu tempat ngumpul orang-orang yang soleh. Problemnya di kehidupan kita sibuk dengan urusan dunia, masalah psikis kita masih di tempat yang sama. Kita masih di lokasi yang sama. Kita masih bertemu dengan orang-orang yang sama. Kita tidak mau membuka diri untuk ke tempat yang baru. Dan di ayatnya, dan sembahlah Tuhanmu sampai yakin ajal menjemputmu. Ingat udah, hidup singkat kematian. Nah ini yang kadang kita nggak bisa pahami ketika seseorang kena psikis, gimana sih merubahnya. Orang ini egonya tinggi sekali. Orang ini ininya tinggi sekali. Orang ini keras kepala sekali. Nah, hal-hal tersebut kan akan membuat dia menjadikan sebuah tekanan dalam hidupnya ketika dia ego, ketika dia ini. Nah, hal ini yang kita pahami dari lidahnya yang sudah merusak organnya, kita bisa kasih tahu. Saya tahu kamu sebenarnya dalam kondisi tertekan. Sebaiknya yang kamu lakukan adalah ini tahapnya. Agar organ kamu kembali baik seperti semula. Kita balik ya, kesedihan, tekanan, bahkan emosional yang tertahan, itu akan membuat ketakutan. Ingat, akan membuat sebuah ketakutan yang besar, kecemasan, kekhawatiran yang besar dalam tubuh. Lalu, apa yang terbaik yang dilakukan? Ada sebuah doa yang diamali Rasul. Kalau kata orang-orang ini mah doa untuk lepas dari hutang. Tapi sebenarnya ini doa orang yang agar lepas dari ketakutan dan tekanan. Amalin doa ini. Sudahkah berdoa ini selepas sholat kah? Atau berdoa ketika lagi cemas kah? Karena
Kita tahu ya, ketika kita bertemu dengan seseorang yang kita takuti, bertemu dengan seseorang yang ada sesuatu hal. Nah, kita bisa dapatkan doa ini nih. Apa doanya? Doa dari kecemasan ini. Doanya apa? Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Wa na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa na'udzubika min ghalabid daini wa qahrir rijal. Udah hafal kan doanya? Insyaallah hafal ya. Ini doa sering dibaca. Di zikir pagi petang aja. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Na'udzubika minal ajzi wal kasal. Wa na'udzubika minal jubni wal bukhal. Wa na'udzubika min ghalabid daini wa qahrir rijal. Kalau kita mendapatkan sesuatu yang mengecewakan dalam diri kita, kecewa ini berasal dari tekanan. Apa yang harus kita lakukan mendapat kecewaan tersebut? Yaitu terapi terbaiknya, anak dulu diajarkan. Ketika kita sudah letih sebagai seorang praktisi, ketika kita capek ya, ada pasien yang minta jamnya udah nggak masuk akal. Terus tiba-tiba minta di posisi kita sedang tidak enak badan sekali. Mau ditolak nggak enak, mau ini susah gitu. Ini kan akan mengganggu masalah psikis kita ke depannya. Makanya banyak dari para praktisi kita yang sudah malah lebih banyak sakitnya ketika sudah selesai menangani pasien. Lebih banyak keluhannya ketika setelah menangani pasien banyak yang dirasa gitu. Nah, karena dia tidak menerapkan terapi ini. Gitu. Karena diajarkan untuk terapi seperti ini adalah terapi-terapi yang harus dilakukan seorang pasien selain doa yang diamalkan. Kita terapi pasien nih, kita ngamalin doa dulu. Karena kenapa? Kita ke tempat yang baru pada pasien, kita menemukan orang-orang yang sakit dalam penanganannya, itu kita harus doa. Apa doanya? A'udzubika kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wala fis samawati wa huwas samiul alim. Berdoa. Nah, setelah itu, kalau kita sudah amalkan doa ini sebagai praktisi, nah paling tidak kita mengamalkan satu lagi. Kalau dalam dunia psikologi, dalam mempelajari dunia psikis kita, agar kenapa? Agar lelah kita itu benar-benar menjadi lillah. Karena kalau keletihan dicampur kelelahan, fisik kita akan menurun. Energi kita akan habis. Tenaga kita akan berkurang. Makanya para praktisi ini akan berkaitan sama tenaga terus-menerus. Kalau tidak mulai dari sekarang untuk mempelajari masalah psikis ini pada diri kita akan susah, akan capek nantinya. Bagaimana terapinya? Nah, ini anak selalu terapkan. Ketika anak dihubungi jam 11 malam, kita sudah ngantuk banget dan harus melakukan dan darurat. Kadang besok aja lah ibaratnya gitu. Tapi nggak bisa, kita dibutuhkan masyarakat. Pasang satu terapi, yaitu terapi senyum. Senyum selama 30 detik sebelum kita berangkat. Senyum 30 detik. Setelah itu baru ya Allah ingat. Bismillah atau bismillah saja cukup. Atau ya Allah saya datangin pasien ini. Walaupun kita dalam keadaan moodnya hilang, capek dan lain-lain, yang penting kita sudah terapi senyum 30 menit. Itu anak diajar. Jadi tidak ada rasa lelah yang sampai mendera ke dalam tubuh. Ini untuk para praktisi. Berikutnya bagi kita yang terkena masalah psikis di dalam hidup, masalah kesedihan, masalah ini, semua itu pasti sudah dirasakan Rasul. Percaya atau tidak, yakin atau tidak, setuju atau tidak, semua masalah psikis yang kita dapatkan tidak akan seberat yang Rasul dapatkan. Karena dalam perjalanan dakwah Islam itu lebih berat. Jadi masalah psikis yang emosional, yang tertahan, tekanan, kesedihan, bahkan keinginan, nah ini akan lebih Rasul lakukan, dapatkan. Bagaimana caranya? Itu diajarkan. Kenapa Rasul bisa bertahan dengan kemampuan sampai hari ini jarang sakit sama sekali? Karena kita tahu Rasul dan keluarganya itu di surga. Setuju ya? Tapi ketika kita mendapatkan satu hadis, Rasul masuk surga itu pertama kali dengan siapa? Kira-kira dengan siapa?
Ya, Rasul masuk surga itu dengan 10 sahabat. 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Itu pertama kali. Setelah itu 70.000. Baru seterusnya, dan seterusnya. Nah, berarti di sini menggambarkan ketika kita hidup dalam dunia dakwah kesehatan, ketika kita hidup dalam masalah ini, menyelamatkan keluarga itu penting. Hidup di keluarga itu penting. Tapi dalam perjalanan dakwah kita di dunia kesehatan, kita butuh sahabat. Ingat, sahabat. Kita nggak bisa jalan sendiri, kita nggak bisa bersaing bersama. Karena semua masalah terapis, para praktisi itu lebih rentan terkena masalah psikis penyakit tahunannya. Tanpa dia mengenali sendiri tubuhnya. Makanya di sini kita butuh nih teman, sahabat untuk kita sama-sama berjalan di dakwah ini. Agar ketika psikis itu datang, ada tempat untuk kita membagikannya. Nah, kalau hari ini kita belum menemukan itu, di mana kita bisa dapatkan? Ya cuma di kajian. Makanya kalau hari ini kita masih sibuk dengan urusan dunia kita, akan terganggu psikis kita. Karena urusan dunia itu urusan tekanan, urusan dunia itu urusan keinginan, urusan dunia itu urusan yang akan mengakibatkan kesedihan. Kalau kita tidak punya sahabat yang kita dapatkan di sebuah kajian, sulit bagi kita untuk merubah semua konsep psikis yang diderita, yang sudah kita dapatkan. Jadi paham sampai di sini ya, begitu pentingnya ternyata rentetan dakwah dari yang Allah sampaikan kepada para rasul dan nabinya, pada Maryam dan kawan-kawannya. Dan bahkan doa-doa yang ditinggalkan, ini udah cukup sebenarnya untuk kita, oh paham, ternyata saya ini kekurangannya di sini. Oh saya paham, saya sudah putus asa, tapi ternyata saya belum menjalankan ibadah puasanya. Oh paham, saya sudah dapat perilaku yang tidak mengenakan dari orang lain. Oh ternyata perkumpulan saya selama ini yang tidak saya rubah. Saya tidak berkumpul pada orang yang soleh. Oh iya, saya cemas, khawatir, tapi saya tidak pernah amalkan doa ini, meminta kepada Allah dari perlindungan. Dan sebagai praktisi, oh iya, perasaan tubuh saya makin lama makin capek, terus nangani pasien makin sakit, terus. Oh ternyata saya belum memasang untuk terapi senyum ini. Oh saya belum mengamalkan doa yang biasa dilakukan oleh Rasul. Dan ketika kita merasa capek sendiri, perjalanannya stuck di sini sebagai praktisi, oh berarti kita memahami nih, saya belum mendapatkan satu orang sahabat. Karena kenapa nanti di akhirat pun sahabat itu akan mencari sahabatnya yang sama-sama dakwah. Nah ini poin terpenting yang harus kita ketahui dalam pengobatan psikis. Nah bagaimana setelah ini, psikis ini, masalah psikis yang kita hadapi di dalam penyakit tersebut, ini akan mempengaruhi sistem reproduksi. Hal ini yang akan menyebabkan masalah-masalah pada hari ini dalam masalah reproduksi. Sampai di sini ada yang sudah bisa dipahami atau ada yang mau ditanyakan? Nah. Ada? Kalau nggak ada, ini ada yang nanya sih. Assalamualaikum. Maaf, mau konsultasi. Keluarga kakak saya kena stroke sebelah. Apa penyebab penyakit tersebut? Bagaimana solusinya? Waalaikumsalam. Stroke-nya sebelah kiri atau kanan? Nah, kalau untuk stroke, kita harus pahami dulu ya. Stroke itu kenanya sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena kenapa? Kalau stroke-nya sebelah kiri, itu menandakan susahnya dalam pengobatannya lebih sulit. Kalau stroke-nya sebelah kanan, itu akan lebih mudah dengan secara tahap teori yang kita pelajari untuk menemukan jalan untuk kesembuhannya, masih bisa. Tapi kalau kiri agak sulit, bukan berarti tidak bisa ya.
Kita tahu, tapi secara teori kenapa lebih agak sulit? Karena untuk stroke kiri itu sudah menutup untuk sudah menutup. Nah, ini yang membuat kiri itu agak lebih sulit. Stroke kiri itu badannya semakin habis, semakin kurus, semakin habis, semakin mengecil. Nah, kalau sebelah kanan itu insya Allah masih ada tahap. Nah, alhamdulillah katanya stroke-nya sebelah kanan. Nah, kalau stroke sebelah kiri itu penyempitan pembuluh darah. Kalau stroke sebelah kanan itu penyumbatan pembuluh darah. Nah, nanti untuk kita mengetahuinya, kita bisa lihat foto lidahnya. Ya, sampai di sini masalah psikis ada yang mau ditanyakan? Enggak, Ustadz. Jelas ya? Jelas, insya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita pahami dulu diri kita dalam masalah psikis ini. Nah, bagaimana pembahasan besok tentang jiwa yang mempengaruhi organ reproduksi. Nah, ini penting. Ini yang banyak kasus sebenarnya yang masih tabu, yang jarang dibicarakan oleh pasien-pasien di luar sana. Karena kebanyakan mereka hanya silent atau ke orang-orang tertentu yang dikenal saja. Nah, ada yang tanyakan ya? Kalau gitu, kita akhiri dulu pertemuan kita hari ini sampai sini. Soalnya ada kegiatan setelah ini, insya Allah. Makanya tadi alhamdulillah ternyata libur waktunya, jadi langsung bisa buka kelas. Saya mau izin, tapi nggak apa-apa. Kita alhamdulillah ada waktu langsung belajar lagi. Kemarin ada yang udah ikut di kelas gelombang 2? Enggak, belum. Nah, ya. Oh ya udah. Insya Allah ya nanti istiqomah. Nah, belajar baca lidah sendiri minimal. Kalau sudah bisa belajar bahasa lidah sendiri, maka kita akan paham. Makanya, iya. Udah mulai. Syukuran dari Ana, jazakallah khair. Kita tutup dulu dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih kepada insya Allah Allah pahamkan dalam pemahaman agamanya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin live ya.